Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih. Udah nonton video yang itu kan? Dan aku sebagai warga yang awam ya seputaran ekonomi, aku juga pengen ikutan komentar kayak gitu. Jadi meskipun dolar itu bagi kita warga desa ataupun mungkin warga kabupaten tidak pakai dolar untuk transaksi sehari-hari, akan tetapi jangan salah sangka dulu. Biarpun mungkin kita itu nggak pakai dolar kayak gitu, dampak dari kenaikan dolar itu tetap bakalan kerasa sih sampai kita kayak gitu, sampai dapur kita sendiri ibaratnya kita beri sehari-hari itu juga bakalan kerasa kayak gitu, karena ini juga memicu efek domino yang besar gitu ke desa kayak gitu. Efeknya apa buat warga desa? Ya mungkin kita sehari-hari pakainya tetap rupiah, akan tetapi ketika misalkan kita yang mau ke luar negeri itu pasti akan ngerasain banget namanya itu kayak nilai tukar rupiah itu yang semakin merosot kayak gitu. Ibaratnya gini, kita mau beli tempe nih di Singapura kayak gitu kan. Dulu mungkin harganya $1 itu ya sama mungkin kayak 2.000 misalkan ya. Yaudah kita tinggal tukar 2.000 dapat tuh tempe ke sana. Nah sekarang misalkan kita mau tukar mau beli tempe dari Singapura ibaratnya ya, harganya kan misalkan tetap 1.000 kayak gitu, tapi nilainya udah jauh dari 16.000 kayak gitu kan. Otomatis kan uang yang kita keluarkan juga makin banyak kayak gitu kan. Dan itu juga berlaku kayak gitu ya. Misalkan kita belinya banyak, kalau misalkan kita belinya dikit oke lah ini nggak begitu ngaruh. Tapi kalau belinya banyak, kalau dikaliin tinggal kaliin aja itu tempenya jadi harga berapa kayak gitu. Nah dan menurut aku ketika dolar ini naik itu meskipun bagi kita itu tidak begitu merasakan karena ya mungkin BBM masih disubsidi kayak gitu. Tapi misalkan subsidi itu nanti kayak chaos kayak gitu, apakah yang harus kita lakukan? Misalkan cadangan devisa kita itu makin menurun kayak gitu. Ibaratnya kan kita kan punya cadangan devisa nih ya kan, $100 ibaratnya, ya kan? Kita beli otomatis kita beli ke Amerika ataupun negara lain itu yang mungkin mereka nggak nerima mata uang lokal kita, mereka nerimanya cuma dolar kayak gitu. Ya kan, kita mau beli minyak nih ke Kuwait ibaratnya, ke Kuwait kayak gitu. Kuwait nerimanya cuma dolar Amerika, dia nggak nerima rupiah kan, rupiah udah jeblok banget. Otomatis ketika kita mau tukar ke rupiah, kalau misalnya kita mau tukar ke dolar, otomatis kan rupiah yang kita keluarkan dari hasil pajak itu juga akan semakin banyak kayak gitu. Ya kan? Dan efeknya apa? Efeknya bagi kita yang warga desa ya, yang mungkin kita sebagai petani yang pertama, pupuk dan harga pangan ternak itu jadi makin mahal. Karena efek itu tadi kayak gitu kan. Karena beberapa bahan baku kita tuh belum mampu produksi sendiri kayak gitu. Ya meskipun mungkin bisa kayak gitu ya diproduksi di dalam negeri secara penuh kayak gitu. Tapi kan kita belum tahu kan kayak kemampuan dari dalam negeri kita tuh seperti apa. Meskipun ya kita makin berkembang aja semakin harinya kayak gitu. Dan juga mungkin harga dari sembako itu ikutan naik. Kayak mungkin dari minyak goreng, tempe tahu, plastik coba udah mulai naik kan. Coba sekarang beli es teh jumbo, harganya udah berapa? Udah nggak 3.000 lagi kan? Iya kan? Itu efeknya juga, efek dari dolar juga. Ya kan? Dan selain efek dari perang juga ya. Dan juga bensin dan tarif logistik itu juga bakalan naik kayak gitu karena biaya angkut itu kan dari kota ke desa kayak gitu kan. Jadi jauh lebih mahal. Kayak gitu. Dan juga gini ya, meskipun kita tuh kan harus bangga ya, kita harus bangga pakai rupiah, kita harus mengoptimalkan ekonomi di daerah kita sendiri dengan cara apa? Dengan cara kita jajan dan lain sebagainya. Itu tuh termasuk menggerakkan roda ekonomi loh kayak gitu. Jadi biarpun kita itu setiap pakai rupiah tiap harinya untuk transaksi sehari-hari dan bangga sama stabilitas ekonomi yang dijaga pemerintah, kita tetap kena imbas global kayak gitu. Solusinya apa? Ya kita harus ngurangin barang impor, kita harus mencintai barang dalam negeri kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan kita itu masih impor banyak banget ya, Indonesia itu masih impor banyak banget dan juga mungkin hasil-hasil dalam negeri itu belum terserap dengan sempurna, itu rupiah efek dari rupiah yang menurun dari dolar itu tuh bahkan kerasa banget. Tapi kalau misalkan kita itu udah mandiri nih secara ekonomi kayak misalkan Cina kayak gitu ya, Cina itu mungkin ketika dolar itu nggak berguna, Cina itu aman-aman aja karena semua di Cina itu udah ada semua kayak gitu kan. Ya dan ya itu kita mungkin nggak merasakan karena kita nggak menggunakan dolar, kita nggak keluar negeri, tetapi kan pasti akan kerasa kayak mungkin harga-harga yang mulai naik dan lain sebagainya. Jadi gimana? Semangat ya Pak Prabowo.